Apa sih arti galau? Secara psikologi apa sih arti galau gitu ya? Kalau kalau ngomongin galau kan sebenarnya itu bahasa kekinian gitu ya. Kalau anak-anak remaja tuh anak-anak ABG itu bilangnya bahasa kekinian. Mahasiswa-mahasiswa saya tuh di kampus suka tuh ngomong kayak gitu tuh. Bahasa kekiniannya galau. Galau tuh sebenarnya kan indikasi apa ya? Nunjukin suasana hati lah ya, suasana hati gundah gulana gitu ya. Tuh anak-anak ABG kan suka merasakan yang namanya galau. Bingung nih saya mau ngapain sih gitu ya, mau ambil ini atau mau ambil yang ini, mau melakukan yang ini apa yang ini, terus atau disuruh melakukan sesuatu sama orang tuanya terus tiba-tiba nggak jadi deh, nggak mood gitu ya. Tuh ciri paling gampang deh yang kelihatan atau definisiin paling gampang tentang galau gitu ya. Jadi perasaannya bisa mood swing kalau galau ini. Seringnya jadi mirip sama mood swing. Kalau anak-anak suka bilang saya kayaknya moodnya gampang berubah-ubah gitu ya, tapi sebenarnya cukup beda gitu ya. Tapi ya ada perubahan mood gitu ya antara, tapi sebenarnya bukan karena kejadian sesuatu gitu ya, cuma karena mereka sendiri bisa juga karena ya ogah-ogahan juga bisa, terus juga pengaruh sehari-hari juga bisa gitu. Oke, Mbak Desi, ntar kita lanjut lagi nih. Ada settingan yang belum benar. Aku belum pakai ini. Oke, menggema di udara. Apa ini kok? Kini aku merana. Mbak Desi dengerin. Harus di mute nih. Ya kan kalau kata tukang metro mininya gini, yang kaya turun tuh di UPEK. Yang pintar turun di UPEK kan. Iya, terus iya, yang terakhir apa? Ya daripada kagak kuliah turun di Guna. Temennya juga banyak banget dari bidang apapun kayaknya ada deh tuh. Iya, emang benar dia dari bidang apapun ada semua. Dari teman yang penting apa yang nggak penting dia juga punya kayaknya. Kita ngomongin lagi nih mengenai masalah remaja ya hari ini ya, kita ngomonginnya ya. Bener ya Mbak Desi ya? Betul. Ngomongin remaja ya kita hari ini. Adik-adik ABG. Adik-adik ABG. Teman-teman aku. Tapi kalau aku galau. Belum, naikin dulu memang dia nih. Nah, dirubah-rubah Mbak skripnya, maaf ya Mbak. Nih Mbak. Mbak Desi, dari sisi kesehatan mental, sebenarnya kalau orang galau itu normal atau wajar nggak sih? Bedanya galau sama baper apa ya? Bedanya galau sama baper, mau jawab mana yang dulu nih? Galau sama baper atau normal apa enggak? Wajar atau normal nggak kalau galau itu? Wajar ya. Galau, apalagi kalau kita ngomongin kan hari ini anak remaja nih, adik-adik ABG itu ya, teman-temannya aku gitu. Nah, teman-teman aku juga dong. Ya, oke. Nah, masa remaja tuh sebenarnya emang masanya kalau secara perkembangan psikologis gitu ya, mereka tuh memang di masa masih transisi perubahan dari masa anak-anak mau ke masa dewasa. Nah, ini masa di mana mereka tuh masih cari jati diri sebutannya. Cari jati diri itu sederhananya bisa bilang kepribadiannya lagi berubah gitu, fisiknya berubah, ya hormon di dalam tubuhnya berubah gitu ya, sehingga ada perubahan-perubahan itu bikin mereka pasti berdampak ya baik sama fisik, terus juga cara mereka berpikir, terus sama emosinya, sama perilakunya itu juga berpengaruh. Nah, dampaknya salah satunya adalah seringkali mahasiswa tuh rasanya kan nggak nyaman ya kalau badannya berubah gitu. Aduh kok aku tiba-tiba yang cowok-cowok mungkin gitu ya, aduh kok tumbuh jakun, aduh kok ini aku tadinya seperti ini jadi begini. Nah, ketidaknyamanan itu salah satunya bikin mereka juga merasa bingung nih mau ngapain ya gitu ya. Aduh ini kenapa di saya seperti ini. Nah, kadang-kadang nggak semua anak-anak remaja tuh punya tempat untuk cerita ya, bisa bilang aku tuh bingung mas sebenarnya, aku tuh bingung bu pak gitu ya, gimana nih aku sekarang kenapa saya berubah nih gitu. Nah dampaknya biasanya karena disimpan sendiri
ya. Nah udah tuh dampaknya biasanya jadi sering emosinya naik turun gitu, terus juga nanti jadinya mudi-mudian, terus kalau diajak ngomong nggak mau gitu ya, kayak ya enggak tuh kalau diajak ngomong. Terus kalau normal apa enggak, artinya normal. Yang normal terjadi pasti yang namanya orang galau, utamanya remaja gitu ya. Mereka belum punya kemampuan yang baik untuk ngambil keputusan, untuk nentuin aku mau yang ini, aku mau yang itu gitu ya. Banyak hal yang kadang-kadang mereka, kalau anak-anak kan dulu disuruh sama orang tuanya ya, atau misalnya mau beli baju, orang tuanya bilang deh yang ini aja gitu ya. Pasti kan nurut, atau misalnya walaupun nggak nurut tetap aja ya udah deh terserah ibu bapak lah gitu ya, aku mau ikut aja. Nah kalau pas mulai remaja ya mereka kan udah pingin sendiri gitu ya, pingin dapat kontrol, aku pingin pilih sendiri, tapi kadang-kadang juga orang tuanya ada yang enggak, kamu harus tetap ikutin nih, belinya baju warna merah misalnya gitu, padahal aku nggak mau beli baju warna merah gitu ya. Nah kadang-kadang mereka belum siap, terus disuruh pilih sendiri gitu ya. Itu yang bikin situasi-situasi sebenarnya memang dalam dirinya remaja sedang mengalami itu. Jadi mereka galau itu wajar atau nggak wajar ya, tapi menjadi nggak wajar kalau galaunya itu sampai ngeganggu kehidupan sehari-harinya secara total. Misalnya gara-gara galau aku nggak mau sekolah, gara-gara galau disuruh sekolah, terus ya aku nggak mau temenan sama dia gitu ya. Atau misalnya gara-gara galau terus jadi alasan, misalnya disuruh deh kerjain PR, nggak, aku lagi galau nggak mau kerjain PR gitu ya. Nah itu jadi satu masalah gitu ya, yang perlu dicari tahu nih kenapa gitu ya, karena bisa jadi normal, tapi kalau itu menjadi hambatan untuk dia melakukan kegiatan sehari-hari, jadinya ya normal. Oke, kali kalau berlebihannya, tapi ini sebenarnya disebabkan juga karena rasa tidak nyamannya dia sama badannya dia sendiri saat itu, karena terjadi perubahan hormon ya, Mbak Desi ya. Nah, kalau galau sama baper sama enggak, Mbak Desi? Kalau sama baper sama apa enggak? Beda. Kalau galau itu kan sederhananya tadi ya, bingung mau melakukan ini apa ini gitu ya. Yang ini apa itu nih gitu ya, melakukan atau memilih sesuatu gitu ya, atau bersikap gitu ya, mau bersikap seperti A atau bersikap seperti B ya. Kalau baper itu ya, kalau baper kan, kalau bahasa sederhananya kalau kata adik-adik ABG itu bilang baper tuh apa ya, kalau misalnya dikasih sensi gitu ya nggak bisa terima, misalnya dikasih masukan sedikit atau misalnya dikasih tahu sedikit marah, dikasih tahu sedikit ngambek gitu ya. Nah itu baper tuh biasanya ya. Jadi cukup berbeda tapi sama-sama emosi itulah ya. Ya. Oke, ini ada Bang Jaka Kelana nih. Pagi Bu, mau tanya, anak saya nggak boleh ditegur. Sama kayak yang Ibu bilang tadi, kalau dibilangin langsung bilang, aku nggak mau sekolah, aku nggak mau belajar, aku nggak mau sholat. Kalau keinginannya nggak langsung diturunin, langsung tuh Bu bersikap seperti itu. Apa yang harus saya lakukan Bu ngadepin anak sikapnya kayak gini Bu? Oke, itu umurnya nggak disebut ya, berapa? Bang Jaka? 10 gitu deh. Oh nih 11, 10 ya, remaja SMP lah ya itu ya, umur anak SMP. Masih SD. Oh kelas 6 mungkin ya? Kelas 5, kelas 6 ya. Nah kelas 5, kelas 6 tuh kalau bilang remaja masih remaja awal banget Bang gitu ya, masih yang baru-baru mau jadi ABG gitu ya. Nah jadi sebenarnya warnanya dia tuh masih kental warnanya anak-anak ya. Anak-anak tuh berarti apa sih? Manja gitu ya, pinginnya kemauannya diikutin. Nah kalau tadi dia mau apa-apa ngambek kalau nggak diturutin, dia pingin sesuatu, kalau nggak diturutin ngancem gitu ya. Nah itu sebenarnya bukan sesuatu yang instan baru remaja muncul itu enggak ya. Sebenarnya orang tua jadinya harus lihat dulu nih, saya dari kecil dulu memperlakukan dia kayak apa ya gitu ya. Apakah kalau tiap dia mau sesuatu saya penuhin ya dipenuhin terus sekarang udah agak gede gitu, karena orang tua ngerasa udah gede nggak usah diturutin terus tiba-tiba orang tua dia minta nggak boleh gitu. Nah buat anak itu bukan sesuatu yang mudah gitu, mereka akan pikir loh dulu aku minta apa-apa bapak langsung kasih, kok sekarang enggak ya. Sehingga nanti caranya anak-anak ngelawan adalah gitu, ya udah kalau bapak nggak beliin aku nggak sekolah
oh ya udah, Ngancam. kalau bapak nggak beli, aku nggak ngerjain PR gitu. Ya, jadi udah bisa diajak ngobrol gitu, diajak ngobrol kalau emang mau membelikan sesuatu atau nggak boleh beli sesuatu atau nggak boleh melakukan sesuatu, dikasih tahu kenapa sih kamu nggak boleh, ya alasannya apa, pakai bahasa sederhana yang mereka tahu, bahasa sehari-hari lah, bahasa rumah, tapi yang bukan dibuat-buat, bukan yang kayak misalnya kamu nggak boleh lari-lari karena kalau lari-lari itu nanti pakai alasan yang dibuat-buat. Enggak, ya bilang aja kalau kamu lari-lari terus lantainya licin, kepleset jatuh gitu ya, nanti bisa terluka. Itu kan nyata ya terjadi. Kenapa orang tua misalnya ngelarang kamu lari-lari itu di lantai yang licin itu gitu. Udah bisa kok diajak ngobrol. Jadi diajak ngomong, jangan sampai ini juga keterusan ya. Betul. Karena tadi ya bukan sesuatu yang sifatnya baru muncul di remaja gitu ya. Atau sekali aku nggak mau sekolah, terserah. Ya. Gituin kan. Kalau perlu ditantangin. Kalau misalnya kalian nih diajak ngomong nggak bisa gitu ya. Aku suka gituin kan. Kalau dulu nih pas lagi mencoba-coba, tapi dipikir bisa melawan Ibu Ratu. Dia mereka tidak bisa melawan aku. Aku nggak mau sekolah. Oke, kalau gitu Umi ke sekolah, kita berhenti sekolah sekalian. Kamu mau sekolah kan? Aku tantang, ayo ikut, kita berhenti sekolah. Kamu nggak usah sekolah lagi. Kamu gitu ya? Dia berpikir. Terus mungkin diajak ngobrolnya ini kali ya Mbak, kalau misalnya tadi tiba-tiba, iya aku nggak mau sekolah, ya udah aku berani nih nggak sekolah gitu, karena kadang-kadang ada tipe anak yang berani tuh bisa bilang gitu, ya udah berarti aku boleh ya nggak sekolah ya gitu ya. Mungkin ditanyain itu tergantung. Mungkin nggak sih berpengaruh sama pola asuh dari kecil yang ya mungkin tadi kata Mbak Desi bilang, karena diemaskan, di anak emaskan gitu kan. Benar ya Mbak Desi ya? Ya, mungkin banget apapun itu gitu ya. Iya, karena kan semua kecenderungannya orang tua kan pasti mau kasih yang terbaik dong buat anaknya ya. Sehingga kalau dibilang makanya jangan manjain anak gitu ya. Susah gitu ya buat semua orang tua untuk menghindari itu gitu ya, untuk menjaga banget untuk tidak memberikan apa yang anak aku pengen nih gitu ya, apa yang dia pingin gitu ya. Karena ya namanya orang tua pasti usahanya ya mau bikin anaknya seneng, bikin anaknya happy. Anaknya minta beli es krim ya dibeliin lah gitu orang. Aku juga cari uang untuk anak gitu ya, kasarnya pasti mereka akan bilang seperti itu gitu. Nah tapi ketika sudah dewasa kan mungkin yang diminta bukan cuma sekedar beli es krim gitu ya, tapi kan mereka akan minta sesuatu yang kebutuhannya juga lebih besar gitu ya. Nah jadi di ini sih kalau tadi dibilang ditantangin, lihat dulu gitu ini apakah anaknya kalau dia berani ya, tantangannya lihat yang kira-kira memang buat mereka nyata ya. Contohnya misalnya kalau tadi dia bilang aku nggak mau sekolah ya, mungkin ditanya dulu, kamu kalau nggak mau sekolah terus kamu mau ngapain? Oke, apa yang kamu mau lakukan gitu ya. Kalau kamu punya jawaban tentang itu gitu ya, dan menurut bapak ibu masuk akal ya, pasti anak-anak itu ngancam sih ya. Ya karena mungkin mereka enggak sih, aku cuma ngancam aja, masa aku nggak sekolah terus ya udah kamu di rumah aja ya, ngepel rumah gitu ya. Pasti nggak mau. Iya, aku ngaku gitu, nggak apa-apa gituin kan. Nanti kamu itu aja, nanti kamu kan jualan bakso, aku bilang gitu. Atau mungkin ya kamu di rumah aja, kamu mau pegang handphone terus harian kan, sampai gede silahkan gituin kan. Tapi ingat, Umi nggak selamanya ada di dunia ini, karena setiap orang pasti ada prosesnya meninggal ya. Gituin kan. Aku selalu bilang gitu, pasti aku suruh berpikir jangka panjang. Monggo aja, sama Umi masih bisa di sini, monggo. Aku bilang gitu, silakan. Yes. Ya iya, mikirlah. Ibu Ratu Sawangan dilawan. Iya, udah bisa mikir loh. Anak-anak remaja itu kadang-kadang berpikir bahwa kalau diajak ngomong susah-susah malah mereka nggak bakalan nyambung gitu. Enggak, mereka udah bukan anak-anak lagi. Mereka udah bisa paham secara kemampuan kognitif juga. Udah pinter gitu ya, udah pinter ngejawab gitu ya. Kalau orang tua suka bilang udah pinter ngejawab ya sekarang gitu ya, karena memang kemampuannya udah baik gitu ya, komunikasinya udah bisa jelas, terus juga mikirnya juga udah sekolah loh Pak Bu, udah lama gitu ya, udah banyak yang dipelajarin gitu. Jadi ajak ngobrol, jelasin kenapa itu nggak boleh, kenapa ini boleh, atau bisa kenapa sih sekarang dilarang. Bukan tiba-tiba dulu kamu mau apa aja ibu kasih, bapak kasih gitu, sekarang tiba-tiba bapak ibu kok jadi orang yang pelit gitu ya. Anak-anak suka bilang gitu, itu bapak sekarang pelit amat ya, dulu aku minta apapun dikasih gitu ya. Jadi ya tuh gitu ya Bang Sanjay, ada kalian diajak ngomong dulu ya, kalau nggak bisa coba cara apa diantepin tuh. Tapi kalau ternyata nggak bisa juga
ya gimana tuh kalau nggak bisa juga? Pasti bisa lah, pasti bisa diajak ngomong lah sekali. Ya, dan nggak, ini prosesnya nggak instan ya, Mbak Desi ya. Nggak bisa sekali ngomong, nggak bisa. Betul. Itu harus continuity. Ada karena ini udah umur 11 tahun gitu kan, biasanya tuh prosesnya ya tergantung sih, bisa sebulan, bisa 2 bulan dia berubah, bisa sekali ngomong, bisa 2 kali ngomong gituin kan. Ya pokoknya nggak boleh putus asa ya, Mbak Desi ya. Bener, nggak ada perubahan yang nyerah gitu. Nggak ada perubahan yang cepat terjadi gitu ya, pasti nggak cukup ngobrol sekali terus anaknya langsung ngerti gitu, enggak gitu ya. Kita aja orang dewasa diajak ngobrol berkali-kali baru paham biasanya ya, baru yakin bahwa oh ini orang ini berubah nih, orang ini beneran ngerti aku nih. Gimana anak remaja gitu ya, kalau misalnya mau melakukan itu sama anak-anak konsisten gitu ya, jangan sekarang ngomongnya A terus bapak ibunya juga galau, besok ngomongnya tiba-tiba berubah lagi B gitu ya. Nanti si anaknya juga bilang kalau bapak ibu gitu mah bohong doang, galau. Nah ini kita balik lagi mengenai galau pada anak remaja nih ya. Apa sih tips dan cara ampuh untuk menghilangkan rasa galau buat adik-adik ya? Teman-temanku nih loh, Mbak Desi, buat teman-temanku yang lagi galau. Kalau anak-anak remaja kan galau itu adalah bagian pelengkap dari perkembangannya di masa remaja tadi gitu ya. Artinya pasti kecenderungan mereka untuk merasakan galau ya pasti besar banget gitu ya, pasti itu muncul. Nah terus gimana tipsnya biar remaja ini nggak galau ya? Tipsnya adalah ya sebenarnya lebih memahami si remaja ini maunya apa, lebih menempatkan diri sebagai saya paham kamu punya perubahan saat ini, mengalami perubahan gitu ya, kamu juga punya kebutuhan, saya adalah tempat yang bisa dijadikan kamu buat ngobrol gitu ya. Itu akan membuat si remaja ini at least galaunya tuh tersampaikan. Apa sih yang bikin dia galau sebenarnya? Ya makin tidak baik kalau galaunya dia simpen sendiri, karena kan remaja belum punya kemampuan untuk ambil keputusan ya dengan baik gitu, belum bijaksana lah, belum dewasa gitu ya, belum bisa ngontrol emosinya sendiri ya. Bayangin kalau dia simpen sendiri gitu ya, lama-lama mungkin ya bisa meledak gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi dikasih fasilitas buat orang tua gitu ya, orang tua menyediakan fasilitasnya bukan fasilitas komputer atau apapun itu, tapi lebih ke ngasih waktu buat apa, buat ngobrol, untuk dengerin mereka, untuk pahamin mereka maunya apa sebenarnya gitu. Oke, sebenarnya mereka cuma ingin dengarkan, ingin ya didengarkan sih sebenarnya sih. Didengerin, mau diajak ngobrol. Iya, jangan sampai kayak aku tuh soalnya kadang-kadang orang tua gini, mungkin dengan kesibukannya orang tua ya, karena kan di zaman sekarang ini biasanya orang tua juga kerja. Bu, tahu nggak? Bentar dulu ya nak, sekali ditolak. Bu, tahu nggak? Bentar, ini ibu mau zoom dulu 2 kali. Bu, tahu nggak? Bentar ibu balas WhatsApp. Kelar udah deh kalau kayak gitu. Habis itu ibunya bilang, nak tadi mau ngomong apa? Enggak, udah capek. Nggak jadi tuh kalau remaja pasti digituin. Aku pernah begitu. Enggak, aku udah capek bu, udah selesai masalahnya. Iya, aku kadang-kadang gitu, terus aku diem. Oke, aku taruh, ntar dulu deh gitu, apa nak, gituin, karena aku sadar. Aku juga kadang-kadang kayak begitu, kayaknya nanggung gitu ya, lagi ada kerjaan, bisa lagi balas WhatsApp. Terus, tapi aku tahu, soalnya dia pernah sekali jam gitu, sebentar nak. Terus aku tanya, apa nak tadi? Nggak jadi deh, nanti udah lupa Mi, udah ini kok. Aku sekali tuh aku dek gituin kan, oke. Kadang-kadang ya itu kepancing. Mi tahu nggak? Bentar ya nak. Terus aku diam. Apa nak? Akhirnya aku bikin dia duluan dari jangan sampai ntar di PR aku sendiri nih, nanti kalau udah dia nggak mau cerita lagi jadi PR aku sendiri pastinya kan. Gitu, mendingan dia dengerin dulu, kita taruh dulu dah urusan nanti urusannya biar atau itu bisa bilang aja kalau emang urusan itu nggak bisa ditunggu, urusan yang penting bilang, nak bentar ya ibu lagi balasnya sesuatu yang penting, ibu selesai nih dulu, abis itu ibu dengerin kamu. Aku pernah jawab gitu Mbak Desi, abis itu dia bilang nggak jadi. Saya bilang abis itu aku udah oke, berarti aku harus nyelesain dia dulu. Emang gimana juga kan tetap tanggung jawab kita kan dia gitu kan. Udah sekarang menurut buat aku kerjaan bisa nantilah gituin kan, nggak penting nggak penting. Oke, Mbak Desi, ini waktunya terima kasih nih udah ngobrol sama kita di Ngopi Sehat, ngobrol psikologi sehat ya. Dan buat mudah-mudahan hari ini bisa menarik nih kesimpulannya ya, gimana caranya menghadapi remaja yang galau.
Halo, saya Desi Shania dari Humanika Consulting. Simak obrolan singkat kami di channel YouTube Radio di FM 103,4 FM. Subscribe, share, dan like. Jangan lupa komen ya di bawah. Oke, simak terus Ngopi Sehat, Ngobrol Psikologi Sehat bersama Humanika Consulting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.